dipersembahkan oleh Syukran jazil masih bersama kami di Harmoni Jiwa Journey with Empathy, dan di segmen kini kita akan membuka sesi tanya jawab baik dari jamaah yang ada di Istiqlal ataupun dari jamaah yang ada di Jepang, Kairo, Amerika ataupun dari Australia. Kita coba baik dari Australia terlebih dahulu. Assalamualaikum, silakan Bapak Wendy, mungkin ingin bertanya kepada Prof. Nasar di sini. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izinkan saya bertanya dan terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wendy Wijarwadi dari Australia, pengurus NU di Australia. Di tengah multikulturalisme yang tinggi di Australia, termasuk isu-isu global yang sangat mempengaruhi kehidupan di sini, di Australia 2 tahun terakhir, gesekan-gesekan mulai terjadi. Bagaimana kami di sini sebagai warga Muslim Indonesia dapat menunjukkan empati, berkontribusi, dan juga menjadi agen perdamaian atau jembatan komunikasi antar komunitas di sini dengan tetap menjaga identitas kami sebagai orang Indonesia, orang Islam yang saat ini tinggal di Australia. Baik, Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Wendy yang ada di Australia. Tafadhol Prof. Nasar untuk menjawabnya. Iya, contoh Rasulullah berpengalaman menjadi minoritas di Mekah, minoritas di Madinah. Semua nabi pada awalnya minoritas, tapi di akhir perjuangannya menjadi mayoritas. Sosiologinya apa, psikologi dakwahnya seperti apa. Dan ada ayat yang sangat indah sebetulnya. Saya tidak ingin mengekspos lebih jauh ayat ini karena bisa menimbulkan nanti hal-hal yang mungkin kontraproduktif kalau kita terlalu mengeksplorasi ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila bentuk past tense digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang future, fi'il madi digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang akan datang, itu berarti pasti kenyataan itu akan terjadi. Mari kita lihat, idza jaa, jaa itu fi'il madi bentuk past tense, tapi digunakan melukiskan peristiwa yang akan datang, itu pasti akan terjadi. Jadi bisa kita gambarkan, idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah telah datang, ya, waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian nanti akan melihat orang berduyun-duyun untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena ini kan terbukti nih di Inggris, ya. Udah masjid-masjid dulu waktu tahun 90-an hanya 1-2 masjid di Inggris bisa speak out, ya. Speak out itu artinya sound system bisa keluar. Sekarang bukan main, banyak sekali masjid yang udah kayak Indonesia aja, apalagi provinsi Leeds. Leeds itu adalah provinsi kedua atau ketiga terbesar di Inggris. Itu menara masjidnya sudah seperti di Indonesia. Mencontoh Rasulullah, mencontoh Al-Quran, tidak sekaligus turun Al-Quran itu selama 1 hari, ya. Apa yang bisa menghalangi Allah untuk menurunkan Quran 23? Kenapa 23 tahun? Sepertinya kita lihat Tuhan pun juga mengajarkan kesabaran kita. 23 tahun baru Al-Quran itu tuntas. Padahal kan dia punya kekuatan. Kenapa enggak sekaligus kayak mengcopy paste, mengcopy hard disk itu, ya, flash disk, 30 juz Quran itu turun. Tuhan kan punya kekuatan. Tapi enggak, dia perlukan waktu 23 tahun, itu pun dibagi 2, Makkiyah dan Madaniyah. Ya, pertama adalah tauhidnya, kemudian belakangan baru syariahnya. Jadi pangkalan pendaratannya, baru landing hukumnya. Nah, sangat-sangat sistematis dan kita diajarkan oleh Al-Quran seperti itu. Perlu proses, jangan memaksakan terlalu cepat. Banyak contoh seperti Spanyol, ya. Spanyol itu
800 tahun mereka itu beragama Islam, tapi sekarang masjidnya menjadi gereja. Ya. Tapi di Indonesia coba kita mulai dari abad ke-13 sampai sekarang sudah abad keberapa, tidak pernah menurun statusnya umat Islam di Indonesia itu. Kenapa? Karena Islam yang masuk di Indonesia itu melalui pendekatan Rasulullah. Wali Songo itu 9 wali, hanya 1 non Arab, tapi Jawanya medok tuh. Kemudian juga pakai belangkon berdakwah, ya. Selawatnya pun juga pakai bahasa Jawa. Nah, jadi kita sekarang ini malah justru orang Indonesia lebih Arab daripada orang Arab dalam memperkenalkan Islam. Itu berbeda dengan Wali Songo. Akhirnya ada semacam jarak begitu ya. Nah, saya mohon kepada kita semuanya, mari kita mencontoh Rasulullah, mari kita mencontoh Wali Songo. Kesuksesan dakwahnya Rasulullah, Wali Songo itu karena inklusif. Jangan main menyalahkan orang, mengkafirkan orang. Jangankan orang agama lain, agamanya sendiri juga divonis macam-macam. Alhamdulillah sekarang ini, kira-kira 1 tahun terakhir ini, kita melihat ada suatu titik cerah di Indonesia ini. Masyarakat kita itu sudah mulai lebih dalam pemahamannya tentang agamanya masing-masing, terutama Islam. Saya berkeyakinan bahwa semakin dalam kita memahami agama kita, maka kita akan semakin toleransi. Tapi semakin dangkal kita memahami agama kita, maka semakin kita tidak toleransi. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan coba dari audiens di floor di sini untuk bisa bertanya kepada Ustadz Asad Latif. Siapa yang mau bertanya? Oh, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Asad. Mesir ini kan negara kunci yang menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Apa yang Ustadz lihat sendiri mengenai bagaimana Mesir menjalankan peran tersebut? Selanjutnya, dan bagaimana peran itu berdampak kepada upaya jangka panjang untuk menciptakan jalan damai bagi Palestina. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah parahnya kita jadi ustadz. Karena jamaah kita pikirnya semua dia tahu. Ustadz ini semua dia tahu, padahal banyak yang kami tidak tahu. Seperti pertanyaannya ibu ini. Agak susah saya dijadikan pengamat internasional. Bagaimana peran Mesir? Saya tidak tahu terlalu dalam soal itu Bu, karena saya tidak belajar tentang itu. Ya, yang saya hanya melihat di media sosial. Mesir punya peran besar untuk menciptakan perdamaian di situ, sebab berbatasan langsung dengan Palestina. Apa peran yang bisa dilakukan? Membuka pintu-pintu jalur untuk masuk suplai bahan pokok seperti selimut, bahan makanan, air dan lain sebagainya. Saya ibaratnya Jakarta dengan Tangerang. Ya, apa fungsinya ini Tangerang? Supaya bisa masuk makanan-makanan dari wilayah sekitar Tangerang, sebab terisolasi banjir Jakarta, maka Tangerang buka pintu supaya bisa masuk. Bayangkan kalau Tangerang tambah tutup juga pintu, bisa kelaparan masyarakat Jakarta. Ini menurut saya Bu, dan bisa salah. Ya, Mesir punya peran yang sangat besar. Tentu kalau ada yang kita tidak sepaham dengan tindakan apa yang diambil oleh pemerintah Mesir, tidak serta-merta kita katakan, ini Mesir tidak Islami, ini Mesir tidak menolong sesama Muslim. Tentu tidak seperti itu. Kenapa? Karena ada juga pertimbangan internal mereka, pertimbangan dalam negeri mereka, sehingga apa yang mereka lakukan belum tentu kita tahu. Ya, nah kalau kita bawa ke Indonesia, jangan serta-merta keputusan pemerintah otomatis langsung kita ini tidak nasionalis. Bisa jadi apa yang diambil pemerintah kita tidak sampai pada bacaan kita soal itu. Prinsip saya seperti ini, mengurus negara itu tidak gampang. Kenapa saya tahu? Karena mengurus rumah tangga saja susah Bu.
Satu anak mau pakai AC, satu tidak mau pakai AC, ketika tidur sudah bingung. Bagaimanalah negara kita ini. Amerika yang kita kenal dengan the champion demokrasi, saya pikir tidak lebih hebat dari Indonesia. Di Amerika cuma dua partainya Bu, cuma dua. Di Indonesia lebih 10, kita bisa akur. Nah saya kira itu Bu ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa memberikan jawaban seperti yang Ibu harapkan, karena memang saya tidak pakar di bidang pengamat internasional. Kalau pengamat rumah tangga saya bisa tuntaskan sampai pagi Bu. Ya terima kasih Ustadz. Kami tunggu Ustadz di wilayah kami sektor 5. Insyaallah. Syukran jazilan. Tayyib Ustadz Azad, terima kasih. Dan di akhir sepekan ini kami mohon singkat saja dari Prof. Nasr dan juga Ustadz Azad, ibrah apa dari empati ini agar kita semua selalu mendapatkan manfaat dan maslahat dari empati ini dalam kehidupan sehari-hari. Tafadhal Prof. Iya, mari kita menebarkan kedamaian. Mari menjadikan Indonesia sebagai contoh di dunia ini. Tidak ada negeri yang paling plural etniknya, wilayahnya, budayanya. Di kolom langit ini tidak ada yang seramai etniknya Indonesia, tapi kita bisa menawarkan kedamaian. Ya, karena itu mari memelihara lukisan Tuhan yang namanya Indonesia ini yang sangat indah. Jangan ada yang mencoret-coret, jangan ada yang merusak-rusak. Indonesia ini adalah kita atau minal jannah, bagian kecil surga datang menjelma di atas muka bumi ini. Barangkali Bapak Ibu belum tahu bagaimana Indonesia, apalagi terakhir-terakhir ini ya, prestasi yang distatementkan oleh Pak Prabowo sampai dilukiskan sebagai the second Soekarno, the Prabowo's way, kemudian the Prabowo solutions. Jadi harapan dunia terhadap Indonesia ini luar biasa besarnya. Kita bangga menjadi orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Mari merawat Indonesia, karena tidak ada artinya Indonesia tanpa kerukunan. Terima kasih. Ya. Baik, Ustadz Azad mungkin bisa usai jeda berikut Ustadz untuk bisa memberikan ibrah terkait dengan empati ini. Baik pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut, tetap bersama kami di Harmoni Jiwa Metro TV. Dipersembahkan oleh